Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Voorzitter, ik open deze vergadering van de rondetafelconferentie. Na het openingswoord volgt de behandeling van de agenda, waarbij de secretaris-generaal de heer Prinsen onder andere de stukken voorleest van de op de conferentie bereikte akkoorden. In de periode voor de conferentie waren in delen van Indonesië deelstaten opgericht. Dit om de macht van Sukarno, de Republiek Indonesië, te beperken. Voor Nederland was het een voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Voor de Indonesische onderhandelaars een praktische concessie die spoedig na de soevereiniteitsoverdracht ongedaan werd gemaakt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vander Susantoso. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah sejarah tentang pertempuran rakyat Surabaya melawan Inggris dan penjajah. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internasio. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, menyebutnya tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pucuk pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI, Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil, mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christison yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya, terdapat satu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu Jepang ingin menguasai Manchuria. Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu, ofisir Nippon Nakamura tewas. Tidak terima serdadunya tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula, perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikorbankan. Lalu, dari berbagai penjuru, tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serjadu Nippon tewas. Seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun terbukti. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk
untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam peselebaran yang disebar melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Manswerk, meminta seluruh pemimpin Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia Weg atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Penghinaan itu kontan membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar. Dengan cepat, BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Perlu diketahui, pada zaman itu banyak pejuang rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan, hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup, secara bergantian mereka memberikan pengajaran kepada teman-teman yang lain dan seterusnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai pasukan berani mati. Di antara kelompok pejuang itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai dan alim ulama dari berbagai pulau Jawa. Anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang tua semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi genting ini, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di Cocong Radio, meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat Jakarta. Karena ultimatum itu ditujukan kepada Republik Indonesia yang sendiri yang baru berdiri. Tetapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah, daerah, dan rakyat. Akhirnya Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu hingga akhirnya tersiar kabar sekira-kiranya pukul 9 waktu Indonesia Barat lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata memutahkan pelornya. Segenap rakyat berjuang bersama, tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia yang akan membelanya. Dan teman-teman, inilah hakikat dari peristiwa bersejarah ini. Di masa semua rakyat Indonesia menjadi satu dan melupakan semuanya, kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur menjadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban saat itulah gelar pahlawan rakyat. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban saat itulah gelar pahlawan layak disematkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.